waras madihita saluhutna, punguan ina Hana, dohot paduan suara Elviko, dohot sude matahe aka paropuan ditongani Huriata, dohot sude aka paropuan ditongani Huria HKBP secara umum. Punguan nahina holongan, ada orang so masuk kita, tu PHD, seksi paropuan sadarion, jumolo mahita martangiang di bagasan rohat tabe. Martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita sian buku ede nomor 10 sada ayat sada, ahama ede honoku. Martangiang mahita. Asini rohama dihamu dohot dami, nasian Tuhan debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Punguan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, seksi paropuan. Barita nauli di parpunguata di bagasan Tikion, imatar surat di pesalmen pidu ono 15, mamuka sian ayat sada, sahatu ayat onom. Hujahaun ma di bagasan bahasa Indonesia. Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai ayat 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Demikianlah firman Tuhan. Punguan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seksi paropuan, tentu ada begitu banyak berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tidak ternilai harganya, tidak terhitung banyaknya. Setiap hari Tuhan mencurahkan rahmat-Nya di dalam hidup kita. Tatkala kita membuka mata kita setiap pagi adalah berkat yang begitu luar biasa daripada Tuhan. Dalam menghadapi kesulitan, Tuhan membukakan jalan bagi kita. Ketika kita menderita, Tuhan memberikan penghiburan. Semua itu adalah berkat Tuhan yang tidak pernah dapat ternilai dan terukur. Ketika kita mengingat semuanya itu, ketika kita mengingat segala kebaikan Tuhan, apakah yang harus kita lakukan? Bersyukur dan memuji nama Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh pemazmur Daud di dalam renungan firman Tuhan hari ini bagi kita, punguan seksi paropuan. Tuhan adalah
Tuhan yang selalu menjaga dan menyertai kita. Secara khusus nats ini merupakan sebuah iman yang hidup dari seorang Raja Daud, mengatakan bahwa Tuhan layak untuk dipuji-puji. Ayat 1 berkata, bagimulah puji-pujian, ya Allah, hanya kepada Tuhan. Orientasi pujian kita bukan kepada diri kita, tetapi kepada Tuhan. Tidak lebih penting di tengah dunia ini kita memuji orang lain, memuji diri kita, tetapi harus lebih penting memuji Tuhan. Inilah renungan yang pertama bagi kita, seksi Paropuan. Betapa Tuhan layak untuk kita puji, layak untuk kita sembah. Dan bahkan dikatakan kepadamulah orang membayar nazar. Berarti setiap hari yang harus lebih utama untuk kita pikirkan itu ternyata bukan diri kita, bukan makanan dan minuman kita, bukan suami atau anak-anak kita. Yang pertama adalah memuji Tuhan. Kalau kita sudah memuji Tuhan, maka kita otomatis akan memikirkan suami kita, memikirkan anak-anak kita, memikirkan usaha apa yang kita lakukan untuk mendatangkan berkat dan juga hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Memuji Tuhan harus menjadi orientasi kita. Bagaimana kita memuji Tuhan? Daud melakukan pujian Tuhan adalah dengan sebuah tindakan yang konkret. Bukan hanya lip service, hanya ucapan di bibir, pintar berkata, bukan. Tetapi lebih kepada perbuatan. Pertanyaannya, seluruh seksi Paropuan, sampai sejauh ini, apakah kita sungguh-sungguh sudah memuji Tuhan? Apa yang telah kita lakukan di tengah gereja ini? Di tengah punguan kita masing-masing? Apa yang sudah kita lakukan di tengah gereja? Apakah kita sungguh-sungguh berbakti kepada orang tua kita bagi kita yang masih memiliki? Apakah kita sungguh-sungguh menjadikan diri kita sebagai istri yang baik bagi seorang suami kita? Atau bahkan apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita? Semua itu adalah bentuk pujian kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah mengasihi sesama kita? Itu juga bentuk pujian kita kepada Tuhan. Memuji Tuhan itu dapat diterjemahkan dengan berbagai cara. Kalau kita memuji Tuhan, tetapi hati kita menyimpan dendam, itu bukan pujian. Karena Tuhan mengetahui pujian yang tulus dari hati kita. Pujian bukan hanya sebatas gubahan lagu, bukan. Tetapi tindakan konkret, itulah pujian kita kepada Tuhan. Bukan suara yang indah, bukan hanya sebatas itu. Oleh karena itu, renungan pertama ini mengajak kita, marilah kita senantiasa untuk mengeluh-elukan Tuhan, memuji Tuhan. Mari kita senantiasa mengagungkan Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh memberkati hidup kita. Tetapi yang kedua, apa juga yang membuat kita atau melandasi kita untuk memuji Tuhan? Nats hari ini memberi jawabannya. Pada ayat yang ketiga dikatakan, engkau mendengarkan doa. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Ayat 3 berkata, karena Tuhan mendengarkan doa kita. Punguan Ina yang dikasihi, Punguan Ina Hanna dan juga Padus Elviko dan seluruh Paropuan yang ada di tengah gereja, apakah kita sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah menutup telinganya atas doa kita? Pemazmur berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sungguh-sungguh senantiasa selalu mendengar doa kita. Tidak ada satu doa pun yang kita ucapkan di luar pendengaran Tuhan. Walaupun menurut kita Tuhan tidak menjawab doa kita dengan cepat. Memang kadangkala Tuhan ingin melihat ketaatan kita, kesungguhan kita. Ikon nunut dohita mangido. Kita harus sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Tetapi kita harus beriman dan yakin bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Siapapun orang yang ragu bahwa Tuhan mendengarkan doanya, maka dia tidak akan menerima jawaban atas doanya. Yakobus berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar
kuasanya. Bila dengan yakin, dia harus benar-benar percaya. Dia harus benar-benar teguh beriman bahwa doanya akan didengarkan Tuhan. Jadi seluruh inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah ragu. Apakah Tuhan mendengar doa saya? Apakah Tuhan mungkin akan menjawab doa saya? Yakinlah, firman hari ini berkata, Tuhan itu mendengar doa kita. Tuhan itu menakar setiap air mata kita dalam setiap doa kita. Hanya saja jawaban doa yang kita panjatkan pada Tuhan tidak melulu sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita berkata Tuhan tidak menjawab doa. Sesungguhnya semua doa itu yang kita panjatkan yang baik itu akan Tuhan jawab. Tetapi berdasarkan waktu Tuhan. Tidak terlalu cepat, tidak terlambat, tetapi tepat pada waktunya. Dan hal penting supaya kita yakin bahwa doa kita didengarkan adalah maka kita juga harus menjadi orang yang benar. Yakobus berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Berarti hidup kita harus terlebih dahulu benar. Takut akan Tuhan. Tidak bisa pergabus meminta dan doanya dikabulkan. Tidak bisa penggosip berdoa lalu berharap doanya dikabulkan. Tidak mungkin. Dikatakan doa orang benar. Berarti ketika dia meminta, dia harus sungguh-sungguh sadar bahwa dia orang yang terbatas. Dia harus jadi orang yang takut akan Tuhan. Lalu Tuhan akan menjawab doanya. Kita harus juga sadar bahwa doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu tidak ada yang terlewatkan satupun. Dan yang paling penting, jangan pernah ragu. Mungkin kita pernah sering bahkan inang ketika kita berdoa, Tuhan berkatilah anakku. Amin. Tapi ketika kita sudah berdoa itu, kita kembali ragu. Apakah Tuhan memberkati? Apakah Tuhan melindungi? Berarti kita tidak sungguh-sungguh berdoa. Seharusnya kita berdoa yakin. Kalau kita sudah serahkan pada Tuhan, jangan lagi bimbang dan ragu. Karena orang yang bimbang dan ragu tidak akan mendapatkan apa-apa daripada Tuhan. Jadi percayalah, ketika inang sedang berdoa, sampai hari ini menggumuli apa yang sedang didoakan, Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Tetapi yang ketiga, di dalam renungan hari ini, mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan mengampuni dosa kita. Karena Tuhan mengampuni kesalahan kita. Kalau kita sudah melakukan dosa, kata mengampuni di dalam terjemahan aslinya adalah membersihkan dengan totality. Tidak ada sisa sedikit pun. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita, Tuhan tidak mengingat-ingat itu lagi. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa tidak ada dosa kita, ada dosa-dosa kita yang tidak akan diampuni. Tuhan akan mengampuni sebesar apapun dosa masa lalu kita atau dosa kita sekarang. Yang paling penting kita mau mengakui dosa kita. Dan kita setelah mengakui dosa, kita hidup benar. Jangan cemar. Sudah mengakui dosa tapi melakukannya lagi, itu tidak ada nilainya. Ketika kita mengakui dosa, mari kita sungguh-sungguh meminta agar Roh Kudus menguatkan kita. Jangan lagi berbohong, jangan lagi berkata-kata dusta, jangan lagi kita mudah marah, emosi, jangan lagi kita mendendam. Bila kita ingin diampuni dosanya pada Tuhan, terlebih dahulu kita harus juga mengampuni sesama kita. Seperti doa Bapa kami yang sering kita katakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimana mungkin Tuhan mengampuni dosa kita, tetapi orang-orang yang bersalah kepada kita tidak kita ampuni. Tidak bisa kita menerima pengampunan demikian. Jangan pernah menyimpan dendam. Jangan pernah menyimpan sakit hati. Sembuhkanlah itu dengan firman Tuhan perlahan-lahan. Karena kita akan menerima pengampunan daripada Tuhan. Kalau kita juga mengampuni orang-orang di sekitar kita. Percayalah Tuhan mengampuni dosa kita dengan total. Mungkin kalau kita manusia disakiti hati kita, kita katakan kita sudah mengampuni mereka. Tetapi apapun yang dapat dikatakan, bekas sakitnya itu masih ada di dalam hati kita. Dan kita mempunyai sebuah
ganjaran kepada mereka kalau kita tidak punya lagi kepercayaan kepada mereka, walaupun kita sudah mengampuninya. Tetapi tidak dengan pengampunan yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan mengampuni, secara total Dia mengampuni, bersih, clean, dan tidak ada tersisa sedikit pun. Kita bersyukur, maka disebutkan oleh pemazmur Daud, layaklah kita memuji Dia. Punguan Ina Hanna, dan Padus Elviko, dan seluruh seksi Paropuan, percayalah, kalau kita mau mengakui dosa, Tuhan mengampuni. Dan kita harus senantiasa memuji Dia. Tetapi yang terakhir, yang ketiga, di dalam renungan hari ini, dikatakan bahwa mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena kita menjadi orang yang berbahagia, orang yang telah dipilih. Di tengah dunia ini, orang memiliki sifat secara empirik, ingin dipilih, ingin dipuji, ingin diagung-agungkan. Bahkan ketika seseorang ingin dipilih, dia harus berjuang, berusaha dengan sekuat tenaga, pikiran, bahkan materi, supaya dirinya terpilih untuk jabatan-jabatan tertentu. Itulah yang berlaku di tengah dunia ini. Tetapi luar biasa, Nasari ini berkata, kita tidak perlu melakukan hal-hal tersebut di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang memilih kita untuk melayani Dia, untuk hidup di bait dan pelatarannya. Dan dikatakan, berbahagialah orang yang telah dipilih. Kita akan menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Seksi Paropuan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh punguan Ina Hanna, dan Padus Elviko. Kita adalah orang yang dipilih, kita harus percaya itu. Dan Tuhan melayakkan kita. Bila dunia ini membuat ukuran-ukuran supaya Dia terpilih, Tuhan menganggap kita layak dari segala kekurangan kita. Dia yang memilih kita. Kalau Tuhan sudah memilih kita untuk melayani Dia, mari kita layani dengan sungguh-sungguh. Kita berikan yang dapat kita baktikan untuk Tuhan. Dikatakan di dalam nas ini, setiap orang yang telah dipilih Tuhan, mereka akan kenyang di rumah Tuhan, akan mendapatkan berkat di bait Allah yang kudus. Nas ini mengajak kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin rindu melayani Tuhan. Apapun yang sedang diselenggarakan di tengah gereja ini, secara khusus untuk perempuan, mari kita ikuti. Kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin dekat di pelataran Tuhan, karena kita percaya akan ada banyak berkat. Kita akan dikenyangkan di rumah Tuhan. Dikenyangkan tanda kutip di sana adalah kita akan menerima segala sukacita dan berkat. Walaupun kita lelah, tapi mari sediakan waktu untuk melayani Tuhan. Sediakan waktu untuk mendengar Tuhan, karena Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Punguan Ina yang dikasihi, punguan Ina Hanna dan Padus Elviko dan seluruh Paropuan, marilah kita senantiasa memuji Tuhan, bersorak memuliakan Tuhan, dan alasan kita memuliakan Tuhan sangat jelas di dalam nas ini. Karena Tuhan mendengarkan doa kita, karena Tuhan mengampuni dosa kita, dan karena Tuhan telah memilih kita. Mari kita semakin hidup lebih baik, menjadi Paropuan Ina yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan, agar kita menerima segala berkat-berkat dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu telah kami dengarkan di tengah punguan Kor Ina Hanna, Padus Elviko, dan seksi Paropuan secara khusus seluruh Paropuan Ina yang ada di gereja-Mu. Kami bersyukur firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kami harus sungguh-sungguh memuji Engkau, memuliakan Engkau, bukan hanya dengan bibir kami, dengan pujian kami yang indah, tetapi dengan tindakan kami. Dan kami memuji Engkau karena Engkau Allah yang mengampuni dosa kami. Engkau Allah yang mendengarkan doa kami. Engkau Allah yang telah memilih kami. Berkatilah kami semua, Paropuan yang ada di gereja, membaktikan diri kami di tengah gereja dan di tengah keluarga kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapuji matuhata. Marede mahita, sian buku ede, nomor 497 ayat sada, asini roham hupuji.
mahita martangiang ditangiang ale amanami. Rap mahita martangiang ditangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say roma harajaonmu, say saud malomo ni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihon tu pangunjunan, palua mahamisian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama, dohot parasaoran ito di parbadia ma, namad dongani hamu saluhutna. Amin. Oras madi kita saluhutna, Tuhan ma nama masuk-masuk, salam sehat.